Ya, hampir seminggu ini Merapi tidak bisa dilihat ya setiap pagi. Cuaca berkabut, ya, kabut tebal dan awan juga tebal, ya. Dan hari ini hari Sabtu tanggal 4 September 2021 ya. Dan juga masih terjadi hujan di sini ya. Namun masih terus terdengar suara gemeluduk ya. Ya, saat ini saya ada di lantai 3 Menara Gardu Pandang Merapi Kaliurang yang ada di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, sekitar 6 km dari puncak Merapi. Ya, hampir seluruh objek wisata Kaliurang ini, di tempat ini wilayah objek wisata diselimuti kabut tebal seperti ini. Ya, hampir setiap pagi seperti ini ya, hampir seminggu ini. Ya, hingga hari ini status Merapi masih di level 3 atau siaga dan pantauan CCTV semua berkabut ya. Ya, untuk lebih jelasnya terkait dengan aktivitas erupsi Merapi, perkembangan terkini akan disampaikan oleh Bu Hani Humaida, Kepala BPPTKG Yogyakarta. Sisi utara itu. Kemudian bagaimana kondisi terkini aktivitas Gunung Merapi per 3 September tahun 2020. Jadi sejak tanggal 4 Januari kita nyatakan atau Merapi mengalami fase erupsi, maka rentetan awan panas terbanyak itu terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 2021. Ya, jadi di sini mulai dari pagi sampai dengan siang hari itu ada rentetan awan panas yang estimasi jarak maksimumnya adalah 3,2 km ya. Jadi nanti kita juga bisa lihat dari grafik tentang awan panasnya. Terus kemudian juga guguran yang terjadi pada saat itu jarak luncurnya maksimum 800 meter ke arah barat daya. Kemudian bagaimana aktivitasnya kubah tengah. Kalau tadi adalah kubah barat daya, jadi sekarang Merapi ini mempunyai 2 kubah, kubah tengah dan kubah barat daya. Ya. Nah, untuk kubah tengah, aktivitas luncuran terjauhnya itu terjadi pada tanggal 25 Juni. Itu. Jadi waktu itu meluncurkan awan panas sejauh 3 km. Ya. Jadi ini kita bisa melihat ya dari termalnya kelihatan sekali ya arah luncurannya ke arah tenggara ke Kali Gendol. Nah, ini kejadian ini kalau dari Deles awan panas pada tanggal 25 Juni dan ini jadi mulai tanggal 27 Juni itu sudah ada beberapa aktivitas ya. Jadi mulai bulan Juni itu mulai lebih intens kejadian di Kubah Tengah. Kemudian bagaimana aktivitasnya hingga saat ini? Jadi aktivitas erupsi ke arah barat daya itu yang lebih dominan. Nah, sedangkan untuk aktivitas guguran lava dan awan panas ini terus berlangsung ya. Total awan panas sejak 1 Januari itu sebanyak 400 kali dan dalam 1 minggu ini terjadi 5 kali awan panas ya. Jadi ini awan panas yang terjadi di bulan Agustus sampai dengan tanggal 1 September. Kemudian guguran dan awan panasnya ya. Jadi bagaimana guguran dan awan panas yang terjadi gitu ya. Jadi ini untuk dalam minggu ini kejadian guguran itu rata-rata 262 kali per hari dengan jarak luncur maksimal 2 km. Kemudian kejadian awan panas itu kurang dari 1 kali per hari dengan jarak luncur maksimal 2,5 kilo. Kemudian arahnya kita lihat dari sini ya, dari grafik ini. Ini kan awal mulai terjadinya awan panas dan guguran itu dominannya adalah ke Kali Boyong. Jadi kalau kita lihat ini grafik ini ya, nah ini kelihatan kalau dominannya awalnya ke Kali Boyong, kemudian setelah itu sejak bulan Juli itu ya, Juli
mulai terjadi perubahan arah, yaitu ke arah Bebeng. Nah, ini kelihatan dari termal kita, dari kamera termal kita. Jadi ini arah ke Kali Bebeng. Nah, ini untuk rockfall dan awan panasnya. Ya, ini terjadi kenaikan ya sejak bulan Agustus kemarin, ya. Ini terjadi kenaikan dari energinya untuk rockfall dan awan panasnya. Jadi intensitas erupsi tinggi ini masih terus terjadi, namun tidak ada tren peningkatan, gitu ya. Jadi dalam artian ini sangat tinggi, ya intensitas tinggi, tapi masih landai tinggi, gitu ya. Kemudian seismisitasnya seperti apa? Jadi setelah terjadi erupsi kegempaan internal menurun drastis, ya, jadi berarti menunjukkan adanya aktivitas ekstrusi magma. Ya. Kemudian sejak April, jadi ini setelah 4 Januari, ya, waktu itu kan sebelum 4 Januari kan terjadi dari Oktober sampai Januari, awal Januari itu banyak sekali vulkanik dangkal dan juga MP. Kemudian menurun drastis. Nah, ini menunjukkan kegempaan internalnya itu menurun, berarti magma sudah menuju ke permukaan, sudah ada ekstrusi, artinya muncul kubah lava tersebut. Kemudian sejak April, setelah itu diam, dan sejak April itu terjadi peningkatan kembali kegempaan internal hingga mencapai 500 kali per hari. Ya. Kemudian mulai tanggal 6 Agustus itu terjadi penurunan kembali, ya. Kegempaan ini bersumber dari kegempaan dangkal. Jadi kalau kita lihat ini hiposenternya, ya, jadi ini adalah termasuk kegempaan dangkal yang terjadi. Kemudian kegempaan diikuti dengan guguran awan panas dan guguran lava. Ya. Kemudian pada tanggal 27 Agustus itu terjadi lonjakan jumlah low frekuensi dan degassing. Jadi ada LF dan degassing yang meningkat sangat tajam. Kemudian peningkatan ini kembali terjadi tanggal 1 dan 2 September. Jadi kemarin, ya, lusa dan kemarin itu tanggal 1-2 September itu. Nah, ini menunjukkan bahwa proses pelepasan gas dari magma di kedalaman dangkal, dan sekaligus ini mengindikasikan bahwa sistem vulkanis itu relatif terbuka saat ini. Kemudian dari EDM-nya bagaimana? Jadi untuk deformasinya sekitar April itu terjadi inflasi, ya. Jadi inflasinya meningkat. Kemudian pada bulan Juli itu kejadian inflasinya itu meningkat dengan laju pemendekan yang cukup signifikan, gitu ya, sampai 14 cm per hari. Kemudian pada 6 Agustus itu juga mulai mengalami penurunan. Nah, hingga 0 sampai, dan sekarang sudah antara 0 sampai 2 cm per hari. Ya. Kemudian total pemendekan antara bulan April sampai dengan Agustus itu sampai dengan 3,6 meter, dan total periode dari 21 Juni sampai dengan 20, ya, jadi 21 Juni sampai dengan 3 September itu sebesar 14,1 meter. Ya. Jadi ini yang mengalami pemendekan EDM yang diukur dari pos Babatan, ya. Nah, ini grafik ini juga kita lihat, ya, bahwa kalau ini kita zoom, ya, jadi hasilnya seperti ini, ada pemendekan yang signifikan, kemudian landai. Gitu. Kemudian dari satelit seperti apa? Jadi dari satelit ini juga ada perubahan morfologi kubah tengah dan barat daya. Ini akibat runtuhan material. Ya. Dari citra termal tampak adanya peningkatan intensitas termal pada kubah lava barat daya yang konsisten dengan peningkatan aktivitas guguran, ya. Jadi ini termal yang dari tanggal 10 Agustus, kemudian tanggal 11 Agustus cukup signifikan, dan terus ini bertambah hingga saat ini. Ya. Kemudian dari drone, jadi drone terakhir kita ambil pada tanggal 1 September, 2 hari yang lalu, gitu ya.
Nah, ini kita dari hasilnya kita coba melihat profil penampangnya kubah puncak itu seperti apa, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari A ke A1, jadi dari barat daya, ya ini kubah barat daya, kemudian ke timur laut, ya. Nah ini kalau kita lihat dari sini, ya, kini terlihat bahwa kubah lava tengah dan barat daya itu mengalami perubahan morfologi akibat ekstrusi magma. Kemudian untuk kita ambil profil dari arah barat ke timur, ya, dari B ini ya. Nah, ini profilnya seperti ini. Ya. Ini kita bandingkan datanya itu 1 September terhadap 28 Juli. Jadi 2 bulan yang lalu ya kira-kira ya. Ini kita lihat bahwa di kubah tengah ini memang tampak adanya perkembangan ke arah barat, gitu ya. Jadi kita lihat ada perkembangan ke sisi barat. Tapi ini tebing sisi barat ini masih tampak adanya pergeseran ke arah radial, jadi ke arah barat itu. Kemudian kalau kita bandingkan terhadap 25 Agustus ya, jadi ini kita bandingkan tanggal 1 September terhadap 28 Juli, itu ada kelihatan adanya perubahan, tetapi kalau kita bandingkan terhadap 28 Agustus ini bahwa tidak banyak ada perubahan. Ini kita lihat dari profil-profil yang ada di sini. Kemudian ini kalau kita lihat dari profil dari sisi barat laut ke tenggara, gitu ya, tidak banyak perubahan untuk dari barat laut ke tenggara dan demikian juga dari utara ke selatan. Ya. Jadi profil D ke D1. Kemudian ini adalah foto morfologi puncak. Ya. Jadi dari morfologi puncak ini kubah tengah relatif tetap. Ini bisa teramati dari pos ngepos, pos keningar, dan juga merbabu. Kemudian untuk kubah lava barat daya, ya ini kubah tengah, kubah lava barat daya, ini mengalami perubahan morfologi, terutama di sisi kiri atas, jadi daerah sini. Ya. Ini adalah akibat adanya aktivitas ekstrusi yang terus berlangsung ya, saat ini. Jadi kondisi morfologi tebing saat ini, yang tebing-tebing lama, itu ya. Jadi kalau kita lihat ini relatif stabil. Kemudian kubah lava volumenya seperti apa? Jadi kalau volume kubah lava, pertumbuhan kubah lava yang ada di barat daya ini mengalami penurunan volume karena dilontarkan secara menerus. Kemudian untuk yang kubah tengah ini relatif stabil, gitu ya, dengan laju pertumbuhan untuk yang di barat daya adalah 11.000 dengan volume adalah 1.400 meter kubik, kemudian untuk yang di tengah 2.800 meter kubik dengan laju 9.000 meter kubik. Kemudian perakiraan bahaya seperti apa? Jadi perakiraan bahaya ini masih sama, itu berdasarkan pemodelan ya, bahwa bahaya yang ada saat ini atau potensi bahayanya itu adalah masih ke arah Boyong, Bebeng, Karasak Putih sejauh 5 km dan juga ke arah kubah tengah yang di tenggara itu sejauh 5 km. Jadi dari data-data tersebut maka kita simpulkan ya bahwa erupsi tahun 2021 yang dimulai sejak 4 Januari 2021 masih berlangsung hingga saat ini ya, berupa pertumbuhan kubah lava dan pembentukan awan panas dan guguran lava. Kemudian perbedaan dengan erupsi efusif sebelumnya ya, pusat erupsi saat ini berada di lokasi berupa kubah lava barat dan kubah tengah. Nah, jumlah intensitas guguran dan awan panas dalam minggu ini masih tinggi. Kejadian guguran rata-rata 2.602 kali per hari dengan jarak luncur 2 km, kemudian kejadian awan panas kurang dari 1 kali per hari dengan jarak luncur 2,5 km. Kemudian adanya peningkatan gempa LF dan digesing. Jadi LF ini adalah mengindikasikan adanya
aliran fluida, degassing itu adalah hembusan gas, gitu ya. Akhir-akhir ini mencerminkan proses perlepasan gas dari magma di kedalaman dangkal, ya, dan sekaligus ini indikasi bahwa sistem vulkanisme Merapi saat ini adalah merupakan sistem yang terbuka. Ya. Potensi bahaya masih sama berupa guguran lava dan awan panas ke sektor selatan barat daya meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng Putih sejauh maksimal 5 km dan tenggara ke arah Galigindel 5 km dan Woro 3 km. Ya, untuk lontaran material vulkanik bila terjadi erupsi yang sifatnya eksplosif dapat dijangkau sampai dengan radius 3 km. Ya, hingga pukul 7 ya, cuaca di sekitar Merapi ini masih diselimuti kabut dan awan tebal, bahkan juga terjadi hujan ya. Merapi juga belum bisa kita lihat, Bukit Turgo juga masih belum terlihat ya, ketutup oleh awan dan kabut tebal ya. Ya, sampai di sini pemirsa, update aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Gardu Pandang Merapi hari Sabtu tanggal 4 September 2021. Semoga Merapi tetap aman terkendali, adem ayem selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.